Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu pada mata kuliah Medan Elektromagnetik ya. Jadi topik kali ini akan saya bahas yaitu tentang intensitas medan listrik dengan topik sebelumnya adalah hukum Coulomb ya. Jadi didahului dengan pengertian hukum Coulomb ya. Jadi perlu kita ketahui ya, berdasarkan hasil eksperimen Coulomb ya menyatakan bahwa gaya yang terjadi antara dua buah objek ya kan, itu kan ada dua buah objek ya di sini. Saya bilangkan di sini ada dua buah objek. Ini misalkan objek A dan objek B. Nah, di situ antara dua buah objek yang sangat kecil di dalam ruang hampa ini kita kita misalkan dia di sini adalah hampa, di dalam ruang hampa ya. Dan yang sangat kecil. Nah, yang dipisahkan oleh jarak yang relatif besar, ya, relatif besar tak terhingga dibanding ukurannya. Itu nanti memiliki atau memiliki definisi adalah sebanding dengan besar muatan listrik ya, pada masing-masing objek yang bersinggungan dan juga berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Lalu kalau dituangkan dalam rumusnya, jadi dalam medan fenomena alam atau fenomena fisis, terutama di medan listrik, harus bisa diwujudkan dalam bentuk persamaan. Jadi persamaannya adalah seperti ini. F sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Jadi saya ulangi lagi bahwa dia di sini bahwa gaya ya, ini kan gaya F ya. Gaya yang terjadi antara dua buah objek yang sangat kecil di dalam ruang hampa yang nantinya dipisahkan oleh jarak yang relatif besar ya. Dibanding ukurannya itu nanti akan sebanding dengan besar muatan listriknya, sebanding ya. Nah, pada masing-masing objeknya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Nah, ini kalau dirumuskan dalam bentuk persamaan ya. Nah, lalu di sini pengertian dari Q1 dan Q2 ini adalah apa? Besarnya muatan listrik positif ya kan. Jadi nilainya bisa di sini adalah bisa positif atau bisa negatif. Ya, dan di bawahnya dia ada R ya kan. R itu adalah jarak antara keduanya ya. Antara kedua muatan itu tadi ya. Jarak antara keduatan yang diukur dengan notasi yang nanti mengikuti satuan internasional ya. Lalu ada K ya, ini konstanta ya. Nah, ini adalah konstanta kesetaraan ya, atau nanti nilainya adalah 1/4 pi epsilon 0 ya kan. Nah, perlu diketahui bahwa dalam sistem internasional atau SI Q itu dinyatakan dalam kolom ya. Jadi saya tulis di sampingnya di sini Q ini satuannya adalah kolom ya. Nah, tulisannya adalah seperti ini. Kolom. Ya. Jadi R-nya adalah jarak yang dinilai dinotasikan dengan meter. Dan gaya F adalah Newton. Oke. Nah, tentunya dari sini kita berasumsi bahwa atau memberikan definisi apa itu tentang konstanta baru ya. Di sini ada konstanta baru ya. Ya, di sini adalah epsilon 0. Nah, epsilon 0 ini adalah konstanta baru. Kalau kita lihat, dia di situ adalah apa epsilon 0? Epsilon 0 adalah, saya besarkan lagi, oke. Epsilon 0 ya, oke. Epsilon 0 di sini adalah apa? Permitivitas ruang hampa ya. Satuannya apa dia di sini? Satuannya adalah F per M. Apa itu F per M? Yaitu farad per meter. Dan berapa nilai besarnya ya? Nilai besarnya kita ketahui bahwa di sini sudah ada ketetapannya ya. Jadi sekitar 8,854 yakni 10 pangkat
minus 12. Jadi ini adalah kalau dimasukkan dalam konstanta nilai pi, jadi sama dengan 1/36 pi kali 10 pangkat minus 9 f per m. Oke, jadi dari persamaan ini bisa dituliskan bentuk persamaan lagi ya. Bisa menjadi persamaan baru. Persamaannya adalah seperti ini. F sama dengan Q1 kali Q2 dibagi dengan 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Nah, ini persamaan baru. Oke. Jadi saya katakan jika sepenuhnya dia di sini menggunakan hukum kolom ya, maka satuan dari epsilon 0 ini adalah menjadi C kuadrat per N kali meter kuadrat, ya kan? Yaitu kenapa? Karena dia dengan digunakan satuan F per M dia di sini, ya, maka dapat diturunkan. Nanti bisa dapat diturunkan dia di sini. Dapat diturunkan bahwa satuan farad itu adalah sama dengan nilainya C kuadrat per N kali M. Ya kan? Ini itu salah ya, tadi bukan kuadrat ya, di sini saya coret. Oke ya. Jadi oke. Jadi kita memiliki persamaan satuan. Jadi misalkan saya asumsikan seperti ini agar supaya jelas ya. Misalkan tadi saya ulang lagi persamaannya F Q1 kali Q2 dengan 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Ya, di sini persamaan satuannya adalah seperti ini. Kita tahu bahwa dia di sini F ya, adalah F. Nah, di sini kan Q1 kali Q2 ya, berarti ada 2 muatan yang artinya dia nilainya adalah kolom kuadrat, ya kan? Nah, di situ ada di bawah 4 pi epsilon 0 dikalikan dengan R kuadrat. Ya, jadi nilainya adalah N kali M. Oke. Saya lanjutkan bahwa sesuai hukum kolom ya. Sesuai hukum kolom di sini saya katakan sesuai hukum kolom gaya itu bersifat tolak menolak ya, sesuai hukum kolom ya, menurut hukum kolom ya. Menurut hukum kolom ya, di sini gaya itu artinya bersifat tolak menolak. Jika muatannya sama-sama bertanda sama, ya, misalkan positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Nah, lalu dia di sini bersifat tarik menarik jika muatannya berlawanan ya, positif dan negatif atau sebaliknya negatif dan positif. Nah, bentuk vektor dari hukum kolom itu bisa diilustrasikan dalam bentuk gambar ya. Tentunya nanti dari gambar itu nanti bisa dijadikan persamaan agar supaya jelas. Tentunya untuk merepresentasikan persamaan harus ada gambarnya. Oke, saya copy dulu dari bukunya, sumber buku William Hyatt. Oke, ini ya. Oke. Oke. Dari gambar ini bisa kita ketahui ya, di situ ada resultan ya. Nah, di sini resultannya ini adalah ya,
R12 yaitu selisih antara vektor R2 dikurangi dengan vektor R1. Ya, tentunya kita punya persamaan baru. Ya, persamaan barunya adalah ini. Karena dia vektor F2-nya gaya yang terjadi akibat Q1 dan Q2 saya katakan adalah F2. Ya, jadi persamaannya adalah seperti ini. F2 sama dengan Q1 kali Q2 bagi dengan 4 pi epsilon 0 dari R12 kuadrat, ya jangan lupa di sini kuadrat, ya kuadratnya di sini, ya saya teruskan 2 dikalikan dengan unit vektor satuannya A12. Nah, perlu kita ketahui identitasnya di sini. Q1 dan Q2 itu adalah muatan yang bertanda sama. Ya. Tanda sama atau nilainya sama. Ya, maka dari itu R1 dan R2 di situ adalah vektor posisi Q1 ya. Jadi R1 di sini adalah merupakan vektor posisi dari Q1 ditarik garis titik awalnya. Ya, garis titik awalnya selalu ditinjau dari titik-titik yang sama, ya kan? R1 dan R2. Nah, R2 juga seperti itu, adalah vektor posisi akibat dari Q2, ya kan? Lalu ada persamaan barunya menjadi R1 2-nya, ya, sama dengan nanti disebutkan resultannya, jadi R2 minus R1, ya kan? Nah, kita sudah tahu bahwa F2 itu adalah gaya yang bekerja, ya. Di sini saya tulis ini agar supaya jelas ya, ini adalah gaya yang bekerja pada muatan Q2, ya. Nah, kita jadi penasaran kan, ini apa A12 ini? Ya. A12 itu kita jelaskan bahwa di sini adalah A12 ini adalah unit vektor satuan A12 ya. A12 yaitu perbandingan ya antara R12 dibagi dengan nilai mutlaknya R12. Ya. Karena nilainya di sini adalah sama dengan R12 dibagi dengan R. Nah, ini sebenarnya kalau sudah di mutlak ini nilainya R-nya agak miring ya. Saya tulis agak miring, dia 12. Nilainya adalah R2 minus R1 dibagi dengan tanda mutlak nilainya R2 minus R1. Tanda mutlak itu artinya selalu nilainya positif. Nah, oke. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa gaya kolom itu bersifat apa? Bersifat timbal balik, ya. Bersifat timbal balik. Karena masing-masing dari kedua massa itu bermuatan nanti akan terkena gaya yang sama. Namun ternyata bisa berlawanan arah, sehingga nanti rumus barunya adalah seperti ini. Ya, ini kan bisa berlawanan arah, berarti saya katakan biasa seperti ini. F antara F1 itu nanti bisa seperti ini. 1 sama dengan min F2. Ya, kita sama dengan Q1 kali Q2 dibagi 4 pi epsilon 0 R12 kuadrat kali A21. Nah, ini nanti nilainya. Nah, ingat tandanya A21. Berarti kalau lawannya berarti nanti dikalikan dengan A12. Berarti tapi nilainya menjadi minus. Ya kan? Menjadi minus, ya kan? Seperti ini sama ya persamaannya. Pi epsilon 0 R12 kuadrat. Nah, ini dikalikan dengan A12. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, misalkan implementasi contoh soal saja ya, misalkan contoh soal. Misalkan ada muatan, ini secara singkat saja ya, nomor 1. Misalkan ada muatan Q1 nilainya 3 kali 10 pangkat minus 4 kolom. Dia berada pada titik ya M 1,2,3. Terus diketahui juga ada muatan Q2 nilainya minus 10 pangkat minus
4 kolom berada titik N 2,0,5 ya. Nah, ini keduanya berada di dalam ruang hampa ya. Nah, tentukan, nah di sini pertanyaannya adalah tentukan gaya pada Q2, tentukan gaya pada Q2 oleh Q1. Nah, dari sini kita harus menjawab terlebih dahulu dengan apa? Menjelaskannya dengan Oke, saya jelaskan di bawahnya ya. Kita harus mengetahui nilai apa terlebih dahulu karena kita menentukan tentukan gaya pada Q2 oleh K1 oleh Q1. Berarti kita harus menentukan nilai R12 terlebih dahulu ya kan. Solusinya kita harus mengetahui nilai R12 dulu. Yaitu apa? AX ya, ingat koordinat kartesian minus 1 ya. 2 dikurangi dengan selisihnya dengan 0 jadi 2AY ditambah dengan selisihnya ya 5 dia 2AZ kan dikurangi 3. Oke. Nah, dari sini kita harus mencari nilai A12-nya, nilai unit vektor satuannya. Berarti dia di sini adalah R12 dibagi dengan nilai mutlaknya. Ya, langsung saja dia di situ dikalikan dengan oleh sepertiga dengan kali AX minus 2AY plus 2AZ. Artinya berarti dari A12 bisa kita ketahui dia. Nah, nilai 3 itu dari mana? Nilai 3 adalah dari nilai 3 di sini adalah dari nilai R12 tadi. Kan? Dengan akar 1 kuadrat plus dalam kurung. Nah, ini kalau bisa di luar kepala ya. Jadi langsung ketemu dia nilainya karena jumlahnya bilangannya masih sederhana. Ya, 12 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat dengan 9 akar menjadi 3. Seperti ini penjelasannya. Nah, lalu berarti kita kembalikan ke persamaannya, berarti menjadi F2 sama dengan ya, karena dia nilainya tadi adalah magnitudo ya, magnitudonya berarti menjadi minus 30 dikalikan dengan AX minus 2AY plus 2AZ dibagi dengan 3 dalam kurung Newton. Nah, dari sini saya akan jelaskan bagaimana posisi magnitudo, bagaimana posisi vektor satuan dan posisi satuannya. Ya kan? Oke, dia di sini nilai magnitudonya adalah seperti ini. Nah, ini adalah nilai magnitudonya. Lalu dia di sini adalah nilai vektor satuannya karena di situ masih ada AX, AY dan AZ-nya ya, karena dibagi dengan 3 tadi. Jadi di sini adalah vektor satuan. Lalu di sini adalah Newton, ini apa? Newton ya satuannya ya. Oke. Nah, dari contoh soal tadi bisa saya lanjutkan apabila ada setiap titik muatan Q1 ya. Ada gaya yang akan bekerja pada muatan keduanya. Bagaimana nanti? Oke, akan saya lanjutkan di berikutnya. Oke, jika di setiap titik di sekitar muatan Q1 ya di situ misalkan ada titik di sekitarnya ini, saya katakan bahwa ada gaya yang akan bekerja ya kan, berarti ada gaya di sini misalkan F. Nah, bisa F1 atau dan seterusnya ya gitu. Atau saya katakan karena masih belum jelas adalah FT. Nah,
ada gaya yang akan bekerja pada muatan kedua ya. Jika muatan keduanya itu nanti bisa katakan di situ disebut muatan uji ya. Ada muatan uji yang saya notasikan dengan GT. Nah, maka persamaannya muncul baru. Persamaannya adalah seperti ini menjadi FT sama dengan Q1 kali QT dibagi dengan 4 Pi epsilon 0 R1T, ingat R1T dikuadratkan dikalikan dengan unit vektor satuannya A1T. Tadi kan sudah jelas bahwa T itu adalah muatan kedua, saya notasikan 2. Ya. Jadi misalkan ada ini artinya untuk menjelaskan bagaimana fenomena intensitas medan listrik ya dengan notasinya nanti simbol E. Nah, ini saya jelaskan. Jadi dalam per satuan muatan uji itu nanti akan berlaku gaya yang merupakan fungsi ya, yang besar dan arahnya itu nanti ditentukan oleh Q1 dan vektor jarak dari Q1 ke posisi muatan uji. Nah, fungsi ini nanti mendefinisikan medan vektor ya yang disebut dengan intensitas medan listrik. Ya. Intensitas medan listrik. Oke. Nah, lalu bagaimana menjelaskan posisinya? Apa dengan persamaan? Ya, persamaan adalah tadi sudah saya katakan bahwa E itu adalah Q dibagi dengan 4 Pi epsilon 0 R kuadrat kali A kali unit vektor satuan AR-nya. Ya kan? Karena dia di situ ada muatan uji dengan medan vektor, ya kan? Nah, artinya per satuan muatan uji itu nanti berlaku gaya yang merupakan fungsi yang besar dan arahnya yaitu ditentukan oleh Q1. Ya, Q1 ini saya anggap Q tadi dan vektor jarak dari Q1 ke posisi muatan uji. Fungsi ini nanti bisa katakan ya fungsi medan vektor. Oke. Dalam bentuk umum persamaan intensitas medan listrik itu nanti akan digunakan simbol Q, R, dan AR sebagai pengganti. Ini penggantinya ya. Saya tulis dengan warna beda ya. Coba kalian nanti perbandingannya adalah seperti ini. Ya. Nanti Q itu adalah penggantinya simbol Q dan R dan AR ini adalah sebagai pengganti dari Q1, R1T, dan A1T. Nah, ini sebenarnya dua hal ini adalah identik, tapi ini merupakan substitusinya karena untuk mencari intensitas medan listriknya, ya kan? Kalau kita ketahui bahwa R itu adalah apa? R itu adalah magnitudo vektor R, ya, yang merepresentasikan vektor jarak dari lokasi Q ke titik yang hendak nanti diketahui intensitas medannya. Ya, intensitas medan E. Nah, vektor AR itu adalah vektor satuan yang searah dengan vektor vektor R. Nah, seperti ini. Baik, saya ulangi. Tadi saya lanjutkan bahwa sesuai persamaan hukum Coulomb ya, satuan persamaan hukum Coulomb ya, satuan intensitas medan listrik E itu adalah nanti kan satuannya adalah Newton per Coulomb ya. Namun sesuai keperluan praktis di lapangan ya, besaran-besaran listrik itu nanti akan diperkenalkan dengan satuan volt ya. Volt. Nah, kita perlu tahu bahwa yang didefinisikan yaitu nilai volt itu sebenarnya adalah joule per coulomb, ya kan? Atau sama dengan Newton meter per coulomb. Sehingga satuan yang digunakan untuk E itu nanti adalah satuannya adalah menjadi volt per meter. Sehingga volt per meter.
Nah, kenapa bisa seperti ini? Oke, saya lanjutkan ya di sini. Karena ada persamaannya adalah seperti ini. E adalah Q per 4 pi epsilon 0 epsilon ya ini dikalikan dengan R kuadrat dikalikan dengan AR. Nah, ini ada persamaan satuannya. Ya, saya katakan di sini adalah persamaan satuan. Ya, oke, persamaan satuannya. Persamaan satuannya adalah menjadi seperti ini. E sama dengan Newton per Coulomb. Nah, ini katakan bahwa dia di situ kan ada nilainya adalah Newton per meter dikalikan sama-sama dikalikan dengan meter di sini agar supaya nanti bisa ketemu volt per meter ya di sini untuk membuktikannya ya. Karena dia di sini J kali dengan M kali ya. Nah, berarti dia di sini karena Newton dikalikan dengan satuan meter, Newton meter itu adalah setara dengan joule. Ya, di sini tetap J M. Nah, antara ini saya katakan dia di sini antara joule dibagi dengan coulomb ini adalah setara dengan nilai satuan volt. Ya, jadi seperti ini volt per meter. Oke, sudah cukup jelas ya di sini persamaan satuannya ya. Sehingga dalam selanjutnya nanti nilai E intensitas medan listrik adalah satuannya volt per meter. Oke, saya lanjutkan. Jika ada permasalahan, jika muatan Q itu nanti ya, saya katakan jika muatan Q itu nanti diletakkan ya di titik pusatnya. Diletakkan di titik pusat ya. Sistem koordinat bola misalnya. Kita sudah pelajari sistem koordinat bola ya. Maka AR itu nanti akan menjadi apa? Akan berubah menjadi AR. Dan jarak R itu akan menjadi nilai R kecil. Ingat ya, ini hanya dalam kondisi sistem koordinat bola menjadi seperti ini. Ya. Oke, sehingga persamaan barunya adalah seperti ini. Nah, selalu diekspresikan dalam persamaan ya. Q E sama dengan Q dibagi 4 pi epsilon 0 kali R kuadrat dikalikan dengan AR. Dengan satu-satunya skalar komponen ya, ada nilai satu-satunya dengan satu-satunya ada nilai satu-satunya hanya yaitu skalar komponen dengan satu-satunya skalar komponen. Nah, di sini ada komponen yaitu nilainya jadi seperti ini. E R sama dengan Q dibagi dengan 4 pi epsilon 0 kan dengan R kuadrat. Ini ada kalau nilainya adalah menggunakan komponen skalar. Oke, saya lanjutkan. Nah, jika muatan titik tunggal Q itu nanti diletakkan, ini kan tadi sistem koordinat bola. Coba dengan permasalahan baru saya letakkan dengan sistem koordinat kartesian atau sistem koordinat persegi. Ya, maka persamaannya R itu adalah ya, nilai R itu adalah menjadi vektor posisinya adalah seperti ini. Sama dengan R sama dengan X AX ya kan plus Y AY. Ini sudah saya singgung sebentar di materi sebelumnya ya di analisis vektor ya. Z A Z. Nah, dan vektor satuan AR ya di sini akan menjadi AR kecil ya, di mana nilainya adalah seperti ini. Ya, R menjadi X ya dia di sini. Atau saya katakan langsung R saja ya. Contohnya R. Nah, AR di sini nilainya adalah perkaliannya menjadi seperti ini. X AX ya. X AX plus Y AY plus Z AZ ya, dibagi dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ini adalah apabila kasusnya di dalam sistem koordinat kartesian. Nah, lalu
Bagaimana nilai E-nya? Nah, ini lumayan cukup panjang untuk menurunkannya ya. Nilai E-nya adalah menjadi seperti ini. Saya lanjutkan. Oke, nilai E-nya adalah menjadi seperti ini. Q sama E sama dengan Q dibagi dengan 4 pi epsilon 0 kalikan dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ya, ingat ya. Nah, dikalikan dengan nilainya tadi. Ya kan, nilainya dibagi masing-masing unit vektor AX-nya tadi. Ya, ini yang di atas saya coba lagi ya biar nggak bingung. Nah, di sini kita dikalikan dengan masing-masing AR-nya, tapi dalam posisi vektor A, dalam unit X, Y, dan Z-nya masing-masing. Ya, karena kita sudah tahu bahwa dia di sini adalah nilai Q-nya adalah 4pi tadi yang saya katakan dibagi dengan nilai R-nya itu tadi. Oke, saya lanjutkan. Samanya adalah menjadi seperti ini. Nah, ini di sini adalah X dibagi dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dikalikan dengan AX jumlah dengan posisi Y akar sama X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Oke, ditambah lagi dengan Z dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat kalikan dengan AZ. Ini tadi AY ya. Nah, ketinggalan. Oke. Nah, permasalahannya ada lagi ya. Di sini adalah jika muatan Q itu lagi ada permasalahan, jika muatan Q itu tidak lagi berada di titik pusat, ya di sini ya saya katakan tidak ada berada di titik pusat ya, titik pusat sistem koordinat kartesian. Ya. Nah, itu berarti dia titiknya sembarang. Kalau titiknya sembarang berarti saya tentukan vektornya dia aksen saja. R aksen itu menyatakan R dia perpindahannya ya. Ya, seperti ini notasinya. R aksen sama dengan perpindahannya masing-masing sisi X, Y, Z-nya mengalami perpindahan. Berarti X-nya juga mengalami perpindahan. Tapi unit vektornya enggak. X AY plus Y aksen Y plus Z aksen Z. Nah, dia di sini medan listrik di titik sembarangnya, yaitu posisinya adalah menjadi seperti apa titiknya? Titiknya adalah baru sama atau sama ya dari sini R-nya sama dengan X AX. Ini artinya menyatakan ya nilai intensitas listriknya pada R sama dengan X AX plus Y AY plus Z AZ. Dengan dinyatakan bahwa R itu adalah tadi nilai intensitas R aksen dikurangi dengan R awal. Nah, jadi persamaannya seperti apa? Persamaan baru nilai E-nya ya yang saya lingkari ini. Saya turunkan ke bawah ya. Nah, persamaan barunya adalah seperti ini. Oke. Ini tadi hanya menyatakan ya. Untuk mencari nilai posisinya saja ya. Nah, nilai E-nya berarti saya katakan E dalam kurung R sama dengan, nah karena tadi ada perpindahan ya, saya katakan, saya singgung tadi. Nah, berarti di situ adalah kita kurung, berarti ada kita kurung lagi X minus X aksen kalikan dengan AX plus Y minus Y aksen kalikan dengan AY plus Z minus Z aksen kalikan dengan Z. Kita kurung lagi. Oke. Jangan lupa dibagi dengan 4 pi epsilon 0. Ya, dibagi dengan caranya X min X aksen kuadrat ditambah Y min Y aksen kuadrat ditambah dengan Z min Z aksen kuadrat
dikalikan dengan pangkat 3/2. Oke ya, karena kalikan dengan akar pangkat setengah ditambahkan coba jadi 3/2. Oke, penulisan ER ini ya hanya untuk menunjukkan bahwa medan vektor E adalah fungsi pada vektor dengan posisi R. Seperti ini, ini menjelaskan ya, menegaskan. Oke. Mungkin bisa saya ilustrasikan dengan gambar ya. Oke, saya cuplik lagi grafik gambarnya dari buku William Hyatt. Oke. Oke. Nah, di sini sudah jelas bahwa kesalahan. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini tadi ada gambar ya yang menyatakan titik intensitas medan listrik sebagai fungsi dari vektor posisi. Nah, di dalam sini tentu kan ada titik asal ya. Di sini adalah R aksen, dia perpindahannya, terus dia di titik R, berarti dia di sini perpindahan dari titik P ada ditinjau dari titik Q ya, X aksen, Y aksen, Z aksen. Berarti resultannya yaitu R minus R aksen ya, bukan R aksen minus R ya, tetapi R minus R aksen karena dia di situ nilai E-nya atau intensitas medan listriknya sebagai fungsi dari vektor posisi. Oke, saya gambarkan persamaannya menjadi seperti ini ya. Selalu saya ulangi lagi menjelaskan dengan persamaannya. Jadi di sini ada ER ya kan. Oke, saya tulis ulang lagi persamaannya. Q bagi dengan 4 pi epsilon 0 R minus R aksen dengan kuadrat ya kan, kalikan dengan R minus R aksen dibagi dengan R minus R aksen. Nah, itu kan nilainya menjadi sama dengan Q per 4 pi epsilon 0. Nah, dia di situ R kuadratnya saling menghilangkan, dikalikan dengan R minus R aksen kalikan pangkat 3 ya. Nah, dikalikan kuadrat dengan 1. Di sini R minus R aksen. Oke. Nah, ini saya jelaskan dengan warna yang berbeda bahwa dia di sini. Ini adalah yang saya katakan nilai magnitudo ya kan. Nah, nilai magnitudo adalah seperti yang saya beri tanda kuning. Oke. Ini adalah nilai magnitudo. Oke, dan yang saya beri tanda hijau dia di sini adalah nilai dari vektor satuan. Oke. Saya jelaskan bahwa di sini nilai R ya kan sama dengan XAX plus Y
ini adalah vektor posisi sembarang titik P, X, Y, Z. Di mana nanti nilai ER-nya itu akan ditentukan ya dengan nilai R aksennya ya. Di mana R aksennya adalah X aksen X plus Y aksen Y plus aksen Z. Nah, di sini adalah vektor posisinya adalah pada muatan gigi jika bukan berada titik pusat asal dari sistem koordinat Kartesian. Nah, seperti itu penjelasannya. Oke, akan saya coba menjelaskan bagaimana fenomenanya jika intensitas medan listrik yang dibandingkan oleh dua muatan Q1 dan Q2 ya. Pada di nilai R2 yang sama dengan jumlah-jumlah vektor medan listriknya ya. Oke, saya cuplik dulu gambar grafiknya agar supaya jelas di buku sumbernya William Hyde. Oke ya. Oke, di sini akan saya jelaskan dia di sini ada, coba kita perhatikan dari gambar situ nilai A1 ya kan. Nilai A1 dan A2 di sini adalah vektor satuan pada arah, ya di sini adalah vektor satuan ya. Vektor satuan pada arah R minus R1 dan R minus R2. Kita perhatikan. Nah, coba lihat di situ A1 adalah vektor satuan R minus R1 ya kan. Ini akibat dari titik hijau itu menjadi dua intensitas medan listrik ya, yaitu E1 dan E2. Sehingga nanti kita cari ER-nya. Nah, oke. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa intensitas medan listrik yang dibagikan oleh dua muatan Q1 di R1 dan Q2 di R2 itu sama dengan jumlah vektor-vektor medan listrik yang ditimbulkan Q1 dan Q2 secara sendiri-sendiri ya kan. Nah, dia di situ berarti kita jelaskan dengan persamaannya adalah seperti ini. Oke, menjadi persamaannya adalah ER sama dengan Q1 dibagi dengan 4 Pi epsilon 0 R minus R1 kuadrat plus Q2 dibagi dengan 4 Pi epsilon 0 R minus R2 kuadrat dengan A2. Nah, dia di sini jadi seperti ini ya, karena dijumlah ya. Tapi dia di sini untuk nilainya adalah n muatan titik, berarti nanti kita jumlahkan persamaan yang sama, tapi kita notasikan dia di sini menjadi notasi baru. Ya, atau misalkan ada 6 muatan, ya berarti ada di sini Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 sampai Q6. Misalkan saja n-nya 6. Tapi makanya nanti saya notasikan dengan notasi yang lebih ringkas. Nah, di situ n ada n muatan ya. Berarti dengan melimputkan mengikutkan notasi sigma ya kan. Di sini n mana nilainya adalah dimulai dari n sama dengan 1. Ya. Di situ adalah, ini saya katakan M ya, biar jelas. M dengan 4 Pi epsilon 0 mutlak R minus Rm
kuadrat dikalikan dengan A. Oke. Jadi A1 dan A2-nya itu adalah nanti vektor satuan ya, sudah jelas dari situ, pada R minus R1 dan R minus R2. Nah, ini adalah persamaan barunya. Oke, ini contoh soalnya ada di buku bilangan kalian, nanti bisa dipelajari sendiri. Oke, saya lanjutkan tentang berikutnya adalah bagaimana medan listrik yang oleh distribusi muatan volume kontinu. Oke, saya buat layar baru. Oke, topik yang berikutnya adalah medan listrik oleh distribusi muatan volume yang bersifat kontinu. Oke, saya katakan ya di sini kerapatan muatan volume itu didefinisikan sebagai jumlah muatan per satuan volume ya. Nah, nanti notasinya adalah menjadi rho V. Rho V. Ya, dan dalam satuannya yaitu menjadi kolom per meter kubik. Ya. Artinya dia di situ ada sejumlah kecil muatan. Ya, muatan kecil ya. Muatan kecil dalam volume yang ukuran kecil. Ya, di situ dicuplik ya, dicuplik menjadi delta V, kecil, sangat kecil sekali. Ya, dihitung menggunakan rumus persamaannya adalah menjadi seperti ini. Delta Q, ya ini sudah saya tinjau sebenarnya di analisis vektor ya, koordinat tabung ya. Ada volume ya. Di materi yang sudah sebelumnya juga sudah saya kirimkan materinya ya. Ya di situ ada delta Q sama dengan rho V kalikan dengan delta V. Ya, yaitu karena dia di situ ada proses pengambilan limit, menjadi dia di sini delta menjadi dq menjadi rho V dV. Ya. Maka bisa ditentukan nilai muatan totalnya dalam suatu volume yang berhingga ya. Volume yang berhingga itu artinya yang dibatasi ya, ada nilai batasannya. Ya, nilai batasannya adalah seperti ini, Q dengan integral volume ya. Kalau integral volume berarti integral rangkap 3 yang lipat 3. Nah, di situ rho V kali dV. Nah, di situ hanya satu tanda integral yang dituliskan karena masih umum. Namun kuantitas diferensial dV itu mengindikasikan integrasi untuk seluruh dimensi volume. Sehingga integral lipat 3 nanti yang digunakan gitu. Oke. Oke, di sini ada saya jelaskan dengan misalkan implementasi di soal ya. Contoh soalnya ada di Wilhelm Hayat ya, akan saya bahas. Bentar. Oke. Nah, di sini saya asumsikan di sini ada sebuah tabung ya, tapi tabung itu merupakan potongan atau potongan irisan dari berkas sinar elektron yang sangat kecil sekali ya. Ya, itu saya bentuk dalam bentuk tabung ya. Jadi di situ pertanyaannya adalah berapa ya, soalnya ya, contoh soal ini jadi berapa muatan total ya kan, muatan total
Muatan di dalam potongan yang dengan nilainya adalah sebesar Z-nya adalah 2 cm. Di sini adalah berkas sinar elektron ya, saya misalkan saja. Berkas sinar elektron. Oke, dengan potongannya ya. Oke, dari sini berarti kita harus menulis solusi bahwa kita harus tahu bahwa kerapatan muatan volumenya adalah nilainya yang diketahui ada berapa dia di sini. Sudah diketahui di gambar nilai muatan V-nya adalah minus 5 kali 10 pangkat min 6 kali E pangkat 10 pangkat 5 Z. Oke. Nah, berarti dia di sini ada menentukan batasan-batasan terlebih dahulu. Yang ditanyakan adalah nilai Q-nya adalah tadi. Ditanyakan adalah muatan total langsung. Berarti kita punya 3 batasan ya kan. Tentunya kalau di dalam tabung berarti ada do rho, do theta, dan do z. Berarti kita awali dulu dengan do z ya kan. Do rho, theta, dan do z. Ya, misalkan dari sini adalah Q-nya seperti ini. Berarti ada integral 43. Oke. Berarti dia di sini misalkan batasan Z-nya saya tulis di sini berarti dari senti dirubah ya menjadi meter menjadi 0,02. Di sini 4 dari 0,04 karena dia di sini adalah 2pi berarti tetanya adalah 0 sampai 2pi 360 ya. Oke, terus pada jari-jari sebesar 1 cm. Ya kan? 1 cm berarti batasnya adalah 0 sampai 0,01. Nah, kita tulis kembali lagi persamaan adalah minus 5 kali 10 pangkat min 6 E pangkat min 10 pangkat 5 Z. Di sini ingat bahwa kita harus tulis lagi notasinya rho V kan kalikan dengan dV berarti ada rho do rho do theta kali do z. Nah, okay. Lalu kita turunkan jadi kita kerjakan dulu yang mudah dulu adalah sudutnya ya kan? Kita kerjakan sudutnya berarti sudutnya kita tulis lagi dengan batas sudut ya maksud saya 0,02 0,04 5 kali 10 pangkat plus 6 kali 10 pangkat 5 Z kan dengan rho theta do Z. Nah, kita kerjakan tadi menggunakan sudut dengan batasan sudut dulu. Berarti tadi sudah saya katakan tetanya dari 0 sampai tetanya jadi 2pi. Berarti ini saya hapus yang ini karena tadi sudah saya masukkan di batasnya. Oke, ini saya hapus. Nah, berarti sudah ketemu. Kita masukkan persamaan barunya menjadi di sini berarti dimasukkan nilai 2pi-nya dikurangi dengan sudut beta 0-nya. Ya, berarti menjadi 0. Saya masukkan lagi di sini 0,02 0,04 pusat barunya jadi 10 pangkat minimal. Oke,
saya lanjutkan lagi untuk batasan berikutnya, yaitu batasan pada notasi dosetnya, ya, batas setnya. Kalau batas setnya kita tulis lagi, jawabannya adalah menjadi seperti ini. Langsung saja ya, 0,0,1. Ya, oke, jadi di sini ada batasnya tadi saya katakan setnya dari 0,02 sampai ke 0,02, jadi sampai setnya sama dengan 0,04. Jadi di sini ada persamaan baru lagi kita masukkan, berarti dengan batasan 0,1 minus 10 pangkat minus, nah, di sini kan masukkan dikalikan dengan 10 pangkat minimum menjadi 2000 minus pangkat minus 10 dikalikan 20, dimasukkan lagi ke bawah yang menjadi dengan minus 10 pangkat minus 10 kalikan dengan pi kalikan dengan 1 per minus 2000 kurangi 1 dibagi dengan 4000 dikurangi, jadi nilainya adalah minus dengan minus. Kita langsung saja lihat di situ nilai q-nya adalah sama dengan minus pi bagi 40, misalnya adalah sekitar 0,07. Kalau oke. Ya, di sini kita bisa tahu bahwa analoginya nanti dengan muatan titiknya bagaimana, kan? Oke, analogi dengan muatan titiknya saya jelaskan bahwa sebuah elemen muatan atau muatan parsial delta Q itu tadi yang berada pada vektor posisi R akan memberikan kontribusi parsial, ya. Kontribusinya parsial secara intensitas medan listriknya di lokasi dengan vektor posisi R-nya. Jadi ada persamaan barunya dalam menjadi seperti ini. Delta E R dengan delta Q bagi dengan 4 pi epsilon 0 dan R minus R aksen kuadrat dengan R minus R saya aksen, ya. Bagi dengan R minus R aksen. Jadi nilainya sama dengan rho V kalikan delta V dibagi dengan 4 pi epsilon 0 R minus R aksen kuadrat, ya, dikalikan dengan R minus R aksen R aksen. Oke, jadi jika kontribusi parsial dari semua elemen muatan ini nanti ada di dalam keseluruhan volume muatan yang akan dijumlahkan, maka bisa menjadikan elemen volume delta V-nya ini nanti akan menjadi 0, ya kan? Berarti nanti didekatkan dengan proses integral, ya kan? Intensitas medan listrik totalnya pada vektor posisi R-nya adalah menjadi seperti ini. Ini kan rho V kali R aksen dV aksen dibagi dengan 4 pi epsilon 0 R minus R aksen kuadrat dikalikan dengan R minus R aksen